Sekali lagi, Batam ini bukan sebuah kota yang tumbuh begitu saja, tapi sebuah kota yang memang didesain sedemikian rupa oleh pemerintah sebagai sebuah kawasan yang diperuntukkan awalnya sebagai hub logistik. Dan itulah yang didesain oleh Pak Presiden ketiga kita pada waktu itu. Batam ini akan Yaitu Pak B.J. Habibie. Yes. Chef saya itu mungkin bisa dibilang chef yang punya pengalaman kerja yang banyak, pernah bekerja di kapal, di restoran, ibaratnya dia punya ide, punya pengalaman yang besar. Jadi ahli gizi saya berpikir kayak kebetulan sekolah kita ini ada sekolah dari perdesaan. Belum tentu nih pernah bisa merasakan steak, mashed potato, jadi ahli gizi saya berpikir ayo kita ciptakan menu itu. Ada anak kemarin yang datang hanya sekali dalam seminggu. Tetapi dengan adanya MBG ini, sekarang ada 3 orang anak itu datang tiap hari. Halo kawan gizi, selamat datang di Kota Batam, sebuah wilayah strategis yang berdiri gagah di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Batam bukan sekedar pulau yang tumbuh secara alami, melainkan sebuah mahakarya yang diciptakan dengan visi besar dan perencanaan yang matang untuk menjadi beranda terdepan Indonesia. Dan kali ini saya akan mengajak kawan gizi untuk mengeksplor keindahan Kota Batam dan melihat langsung implementasi program makan bergizi gratis di sini. Bersama saya Janet Lee, inilah Jelajah Inspirasi. Dirancang oleh tangan dingin Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie, Batam adalah bukti nyata ambisi bangsa. Presiden Habibie berperan dalam perancangan pembangunan Pulau Batam menjadi kota modern, tempat kawasan industri, dan galangan kapal beroperasi. Kota ini dirancang dan diciptakan untuk bersaing dan menjadi pemain penting di jalur perdagangan dunia. Dengan kelengkapan infrastruktur yang mumpuni seperti ruas jalan raya 5 lajur, sebuah standar infrastruktur yang jarang ditemui. Keindahan langitnya pun tetap murni, berkat sistem utilitas bawah tanah yang menyembunyikan kabel-kabel kota dengan rapi. Inilah wujud nyata kota yang dipersiapkan matang untuk masa depan. Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai perjalanan panjang Kota Batam hingga saat ini, saya berkesempatan bertemu dan berbincang dengan Bapak Tri Wahyu Rubianto untuk menggali cerita mengenai pembangunan kota ini. Halo Pak Tri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyambut kami di sini. Ya. Senang sekali bisa hadir di Kota Batam. Oke Pak Tri, mungkin boleh diceritakan perjalanan Kota Batam dari dulu sampai sekarang tuh seperti apa sih? Iya, Batam itu dibentuk dari zaman Kerajaan Riau Lingga. Diawali pada saat Raja Isa atau Nong Isa itu mendapatkan surat perintah kuasa untuk melakukan pemerintahan di wilayah Nongsa dan sekitarnya. Pada tanggal 18 Desember 1829, tanggal itu kemudian ditetapkan sebagai tanggal hari jadi Batam oleh lembaga adat Melayu dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Batam. Tetapkanlah itu. Sekali lagi, Batam ini bukan sebuah kota yang tumbuh begitu saja, tapi sebuah kota yang memang didesain sedemikian rupa oleh pemerintah sebagai sebuah kawasan yang diperuntukkan awalnya sebagai hub logistik. Kalau sebelumnya itu oleh Otorita Batam membangun ini menjadi sebuah kawasan industri, perdagangan barang jasa, kemudian pariwisata gitu ya, ahli kapal dan seterusnya di Batam. Dan itulah yang didesain oleh Pak Presiden ketiga kita pada waktu itu. Batam ini akan jadi seperti itu. Pak B.J. Habibie. Yes. Kalau ini Museum Batam Raja Ali Haji Ya, Pak ya? ini toko pendidikan ini. Dan ini kalau dilihat gedungnya dari luar cantik sekali. Yes, kalau Dan kita lihat sering- fasadnya kan menarik ya. Menarik, makanya Menarik. sering banyak wisatawan yang kesini ya Pak ya? Yes, kalau untuk
mereka datang ke sini ingin sebagai Foto-foto foto, kenang-kenangan tuh Dan pasti mampir sini sudutnya ya. bagus kalau kita ngambil sudutnya pas, bagus buat ya satu hal yang memorable ya. Betul. Nah, ini adalah museumnya Kota Batam, Kota Batam. yang berisi tentang sejarah Kota Batam ada di sini. Nah, ini nih yang berkesan bagi Iya. warga Batam adalah di masa Pak B.J. Habibie. Betul, karena perubahan yang sangat besar itu terjadi pada saat beliau merancang kota ini dengan master plan-nya yang begitu masif ya. Nah, ini kita di sini, ini awalnya alun-alun. Nah, ini kantor pemerintah Kota Batam, awalnya alun-alunnya seperti ini. Sampai pada akhirnya kita rombak, kita revitalisasi jadinya seperti itu, dan di sini ada museumnya di sini sekarang. Yang museum sekarang kita ada ini, ya, sekarang posisinya Ya. ada di sini. Kalau kita bicara soal Pak B.J. Habibie di Kota Batam, seberapa besar sih pengaruh dari Pak Habibie sendiri untuk warga Batam, terutama pembangunan di Kota Batam? Kalau pengaruh beliau sangat besar sekali, Mbak. Jadi pemikiran-pemikiran beliau itulah yang pada akhirnya dituangkan sepenuhnya di Kota Batam ini. Kota ini akan jadi seperti apa? Bahkan kota ini sudah dipilah-pilah, nanti wilayah ini akan menjadi wilayah industri berat. Di sini jadi tempat pemukiman dengan barang jasa, kan nggak ada kota seperti itu ya. Sudah didesain Didesain segitunya. sedemikian rupa melalui master plan beliau, sehingga kota ini nanti akan jadinya seperti ini. Jadi ini wilayah bentukan ini. Oh. Yang kita berada ini sekarang itu dibentuk oleh beliau, pusat pemerintahan di sini agar masyarakat gampang aksesnya kemana-mana. Untuk kondisi jalan juga kalau dilihat jalan-jalan di Batam tuh sangat luas. Nah, jadi perluasan jalan itu dimulai di akhir 2015. Oh. Itu mulai. Akhirnya untuk menarik investor, menarik Menarik turis wisatawan, juga. akhirnya dilakukan restrukturisasi. Jalannya dilebarin dan seterusnya. Dan alhamdulillahnya di Batam ini, pada waktu proses itu dilakukan, tidak ada keributan. Wah, Dukungan masyarakat luar biasa, luar biasa ya. dukungan Forkopimda juga luar biasa, seluruh stakeholder yang ada di Batam sangat membantu. Luar biasa memang Batam ini berbagai macam budaya, berbagai macam Ya. latar belakang ya, tapi Betul. tetap ada satu kesatuan. Iya, karena kami nggak punya sumber daya alam. Iya kan? Maka yang bisa kami andalkan adalah jasa. Jasa, warganya. Nah, maka kesatuan atau kerekatan antar warga itu menjadi modal buat kami. Kalau gizinya bagus, insya Allah pertumbuhan mereka juga akan semakin baik. Tuh, Kira-kira terima gitu. kasih sekali Pak Siap. Tri untuk waktunya, sehat dan sukses selalu. Tentu Amin. kita terus berharap Kota Batam bisa Ya. menjadi kota yang dinanti-nantikan perkembangannya dan pastinya warganya juga. Dan sukses juga buat BGN dan pemerintah dengan program MBG-nya. Amin. Kira-kira Terima kasih, gitu. Pak, untuk Terima kasih Mbak waktunya. Janet ya. Terima kasih sekali. Ya. Di balik infrastruktur modernnya, Batam tetap memeluk erat akar budaya Melayu sebagai ruh pembangunan, termasuk pembangunan manusia. Di sini, sinergi besar kini tengah dibangun untuk menjamin kualitas hidup generasinya. Program makan bergizi gratis di Batam beradaptasi dengan efisiensi kota industri. Setiap menu dirancang secara presisi, memastikan nutrisi terbaik sampai ke tangan anak-anak kita. Untuk pekerja di tim relawan Dapur Batu Bersama ini berjumlah 47 orang, yang dimana kita mengutamakan masyarakat dengan titik dapur yang terdekat dengan masyarakat setempat. Di sini saya lebih mengutamakan ibu-ibu dan bapak-bapak yang mereka memiliki pekerjaan kurang layak sebelumnya. Chef saya itu mungkin bisa dibilang chef yang punya pengalaman kerja yang banyak, pernah bekerja di kapal, di restoran. Ibaratnya dia punya ide, punya pengalaman yang besar. Jadi ahli gizi saya berpikir kayak kebetulan sekolah kita ini ada sekolah dari perdesaan yang kecil, maksudnya di tempatnya agak jauh dari pusat kota. Dan mereka ini belum tentu nih pernah bisa merasakan steak, mashed potato. Jadi ahli gizi saya berpikir, ayo kita ciptakan menu itu.
Harapan saya semoga program ini berkelanjutan karena dari program ini memberi dampak yang sangat besar. Di sini relawan saya bukan hanya dari orang-orang yang mampu atau menengah setengah ya, tapi di sini juga ada mantan narapidana, ibu-ibu yang sudah janda yang dimana mereka harus menghidupi anak mereka dengan kesulitan dengan adanya MBG. Saya mendengar keluhan relawan, saya merasa terbantu. Jadi saya berharap semoga program ini terus berkelanjutan siapapun ke depan pemimpinannya karena sangat-sangat membantu untuk dari kita masyarakat yang kecil ya. Gizi, sekarang saya udah dalam perjalanan mau ke SD Ayu Insani karena MBG baru aja dibagikan untuk anak-anak di sini. Kita mau lihat nih, adik-adik di sini seantusias apa sih untuk dapat makan bergizi gratis? Yuk. Sekolah Dasar Ayu Insani adalah salah satu sekolah penerima manfaat program makan bergizi gratis di Kota Batam. Ibu Sondang, kepala sekolah di sini menuturkan cerita perjalanan sekolah hingga bisa menampung anak-anak dari kalangan kurang mampu di Kota Batam. Kalau saya lihat dari lingkungan sekolah maupun anak-anak yang ada di sekolah ini memang mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda ya Bu ya. Boleh diceritakan sedikit tentang anak-anak yang ada di sini? Anak-anak di Ayu Insani berbagai macam ragam. Latar belakang termasuk ada anak disabilitas, ada anak-anak yang broken home, ada anak-anak yang keterbatasan dalam ekonomi. Kalau boleh diceritakan juga Bu, seberapa besar sih dampak program makan bergizi gratis bagi anak-anak di sekolah SD Ayu Insani? Jujur, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih ya. Sangat-sangat berterima kasih. Kenapa saya bilang? Karena dampaknya sangat besar khususnya buat anak-anak kami. Karena tadi saya katakan latar belakang anak-anak ini beragam. Jadi dengan adanya MBG ini saya sangat bersyukur anak-anak rata-rata setiap harinya datang 100% kehadirannya. Kenapa? Karena mereka mungkin berpikir sudah ada sedia makanan di sekolah. Ada anak kemarin yang datang hanya sekali dalam seminggu. Tetapi dengan adanya MBG ini, sekarang ada 3 orang anak itu datang tiap hari. Pokoknya sebelum datang mobil MBG selalu bertanya, Mama kapan MBG datang? Mama kapan MBG datang? Aku jawab ya sebentar lagi nak, pasti datang kok, pasti datang MBG. Ya mereka selalu. Jadi anak-anak tuh selalu nunggu ya? Selalu menunggu setiap waktu. Kalau terlambat sedikit, ya selalu Mak, kenapa MBG datang terlambat? Ya mungkin omnya ada gangguan apalah dek. Saya sebagai orang tua merasa bahagia sekali dan senang yang kami mayoritas orang tua kurang mampu yang tadinya nggak bisa beli buah, anak kami bisa makan buah. Yang tadinya nggak bisa beli susu, anak kami bisa minum susu. Semoga program ini terus berlanjut dan anak-anak kami bisa merasakan makanan MBG ini. Mungkin bagi orang-orang yang tidak terlalu butuh, mungkin ini tidak terlalu penting buat mereka. Tapi khusus buat kami, memang jujur Ayu Insani adalah tepat sasaran untuk MBG ini. Kami sangat bersyukur, kami berterima kasih untuk pemerintah yang sudah memang memplanning MBG ini sedemikian rupa sehingga sampai ke tempat kami. Yang terakhir Bu, ini ada nggak sih harapan untuk program makan bergizi gratis di masa sekarang dan tentunya di masa yang akan datang, terutama untuk SD Ayu Insani? Harapan kami program ini tetap berjalan. Karena saya bilang tadi ini sangat memacu ya, memotivasi anak-anak untuk datang lebih rajin ke sekolah. Ya mudah-mudahan pemerintah kita ini pun ya diberikan semua kemudahan lah. Kalaupun orang bilang ini itu buat saya pribadi enggak. Karena kita yang berdampak ya, kita yang menikmati ya, kita yang sudah merasakan. Jadi saya pikir biarlah orang lain berbicara, tetapi kita yang lebih tahu kita. Inilah kepingan penting dari masa depan Batam.
Gizi yang baik adalah bahan bakar bagi anak-anak ini untuk melanjutkan visi besar para pendahulu mereka. Batam mengajarkan kita bahwa visi yang besar perlu didukung dengan fondasi yang kuat. Jika infrastruktur diperlukan untuk membangun kota, maka gizi juga dibutuhkan untuk membangun generasi penerus bangsa. Dari Gerbang Maritim Indonesia, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan Jelajah Inspirasi kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.